Halo, selamat pagi pemirsa. Apa kabar Anda hari ini? Kembali lagi bersama dengan Hot News, cerita terhot dan terpanas. Bersama dengan saya Nafisah Nur Paujiah akan memberikan berita terkini. Inilah dia berita selengkapnya. Sajauh ning panginditan satebihing leleng kahang heb di mana diri miara Ekobrik adalah suatu kegiatan yang dimana kita mengelola sampah yang berjeniskan non-organik yang dimasukkan ke dalam sebuah botol yang nantinya akan dipadatkan dan diisi banyak sekali oleh beberapa sampah. bayang-bayang saban wayah mawa tenang. Contohnya yang pertama seperti meja yang nantinya mereka bisa beristirahat di sini dengan memandangi pemandangan yang dimana sampah dijadikan pengelolaan yang baik dan benar. Matak betah tu manina. Baik, Ibu, sebelumnya izin mewawancarai terkait ekobrik. Ya, kami ada beberapa pertanyaan yang ingin kami tanyakan. Yang pertama, apa manfaat ekobrik bagi lingkungan sekolah? Oke, terima kasih ya anak-anakku. Dan ini adalah menjadi salah satu sarana juga buat saya untuk kalian bisa menge-sharekan atau mensosialisasikan tentang ekobrik ini ya. Ekobrik di SMK 1 Ciamis itu saya galakan kenapa? Karena sampah plastik yang ada di SMK 1 Ciamis yang siswanya banyak ya, hampir 2000. Nah, tentunya sampah plastiknya pun akan lebih banyak gitu. Nah, untuk menangani itu bagaimana ya? Untuk menangani hal tersebut, nah saya dengan rekan-rekan satu tim ya, tim ekologi dalam Gapura Pancawaloga ini ingin lebih mengembangkan lagi tentang ekobrik karena di tahun-tahun sebelumnya kita belum mengembangkan ekobrik ini gitu ya. Oke, terima kasih Ibu. Ya. Selanjutnya, mengapa sampah ekobrik lebih baik daripada sampah lainnya? Oke, sampah ekobrik itu dibuat ya, ini sampah-sampah yang sudah bersih. Artinya kalau misalnya kita ada nih bekas ciki, masih ada bumbunya atau apa ya, itu kan dicuci dulu caranya. Dicuci dulu kemudian dikeringkan, baru digunting kecil-kecil, baru dimasukkan. Nah, sehingga ini sampahnya itu yang sudah disimpan di dalam botol itu adalah sampah sudah bersih. Jadi selain mengurangi sampah, juga kalian membiasakan untuk hidup bersih gitu mungkin ya. Siapa yang bertanggung jawab untuk mengolah sampah? Ya, tentu saja yang bertanggung jawab adalah kita semua. Betul? Ya, jadi warga semua. Hanya mungkin karena saya ditunjuk sebagai koordinator untuk dari tim ekologi, salah satunya ada ekobrik di sini. Tentu saja saya harus memotivasi untuk semuanya gitu ya. Dan yang melakukan itu bukan saya, nah kalian semuanya ya gitu. Tapi dengan melihat antusias dari kalian, wah saya acungin jempol deh. Luar biasa, kalian memang luar biasa, amazing ya. Dimanapun kalian berada, itu tidak hanya dibuat di sekolah saja ekobrik ini. Di masyarakat kalian atau di rumah saya aja sama. Di rumah nih ada sampah di bawah nih, dimasukkan ke sini gitu ya. Dibuatlah ekobrik. Nah, di lingkungan misalnya mau di Karang Taruna, coba kalian kembangkan juga seperti ini. Supaya apa? Untuk mengurangi sampah plastik yang ada di lingkungan. Bukan hanya di lingkungan sekolah saja, tetapi di lingkungan sekitar di Indonesia tentunya ya. Gitu.
Baik Ibu, selanjutnya kapan ekobrik diimplementasikan di sekolah kita? Sejak ada di untuk Gapura Pancawaluya, kemudian dibuat tim, saya langsung untuk evakuasi istilahnya ya, evakuasi langsung disuruh mencari botolnya juga ini kan berarti bekas, berarti sampah juga kan. Nah gitu, tapi untuk biar seragam saya ambil yang le mineral. Kenapa? Ini lebih kuat, ya, lebih kuat. Tutupnya juga sama, lebih kuat dan lebih tinggi, gitu, ya. Nah, sehingga akan lebih, kalau dimasukkan itu akan lebih banyak. Itu mungkin, ya. Dan sejak itu langsung semuanya antusias. Siswa SMK 1 Ciamis, wah, pada berlomba-lomba untuk membuat ekobriknya. Dirasakan ya? Iya. Dirasakan sekali. Bagaimana cara membuat Ya, baik. Yang pertama itu kita cari dulu sampah plastik. Kalau sampah plastik misalnya bekas cilok, kotor nggak? Kotor. Harus bagaimana dulu? dibersihkan? Harus dibersihkan dulu, dicuci dulu. Tapi kalaupun misalnya sudah dicuci langsung dimasukkan, nggak bisa juga. Kenapa? Karena takutnya nanti justru masih ada bakteri. Nah, harus bagaimana? Harus dikeringkan dulu, ya. Bekas ciki, bekas indomie, bekas kopi dan lain sebagainya. Itu setelah kering baru dipotong kecil-kecil nih, lihat ini seperti ini, kecil-kecil sekali ya. Nah, dan satu ekobrik ini setelah kita analisis itu masuk 1/2 kilogram sampah plastik. Luar biasa enggak? Iya. Ya, luar biasa enggak? Itu ya. Ada yang ini, kok nggak penuh-penuh kan? Karena apa? Setelah kecil-kecil dimasukkan sini, kemudian harus dipadatkan. Dipadatkannya terus dipakai bisa alat bantu ya, itu kemudian sampai ini begitu kerasnya gitu ya. Ini sampai begitu kerasnya, nah sehingga memuat sampah banyak. Kalau misalnya satu ini 1/2 kilogram, kalau untuk 100 berarti berapa? 1000 berapa? Dan terus seterusnya gitu akan memperoleh sampah yang banyak dan akan terkurangi sampah. Itu ya. Baik Ibu, terima kasih atas jawabannya. Oke. Mohon maaf mengganggu waktunya. Ya. Dan ini ya satu lagi, ini bisa dikreativitaskan ya. Bisa dibuat apa? Ada kursi, ada meja, Ya. kemudian ada pot bunga, dan ini juga Ya, ada ini yang salah satu cantik. contohnya. Ya, semuanya cantik gitu ya. Dan ini menjadi ikon kita. Kita punya ekobrik dan kita dengan ekobrik ini bisa meminimalisir sampah plastik. Terima kasih buat kalian dan mudah-mudahan ini bisa di-sharekan ke teman-teman supaya bisa bermanfaat ya, itu. Ibu, terima kasih Ibu atas waktunya. sama-sama.